kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Kristina Silaen. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari tugas mata kuliah saya, dasar-dasar pendidikan. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu landasan pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa itu landasan pendidikan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu landasan. Nah, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Sedangkan pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau peneliti. Nah, jadi landasan pendidikan merupakan tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Adapun tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui kajian landasan pendidikan yaitu 1. Pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Mengapa kita harus memiliki landasan seperti itu? Karena pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia dan berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Tanpa landasan yang jelas, salah-salah pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencengkram manusia lewat komersialisasi dan kekuasaan yang berdampak pada kesenjangan pendidikan. Selain itu, pendidikan adalah modal yang jauh lebih bernilai jika dibandingkan dengan harta yang melimpah sekalipun. Nilai ekonomi sebesar apapun tanpa pengetahuan dan manajemen penggunaannya akan habis dalam seketika. Dari mana pengetahuan manajemen tersebut berasal? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah pendidikan. Adapun fungsi landasan pendidikan yaitu yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga dan kemerataan penduduk. Nah, sekarang saya akan membahas materi yang kedua, yaitu asas tuturi Handayani. Sebelum kita membahas apa itu asas tuturi Handayani, terlebih dahulu kita mengetahui apakah itu asas pendidikan. Jadi, asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Nah, apakah itu asas tuturi Handayani? Jadi, asas tuturi Handayani ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani menyongsong arti pendidikan dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Sebagai asas pertama, tuturi Handayani merupakan inti dari sistem umum perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Randus RMP Sostro Kartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungsung Tulada dan Ingmadia Mangunkarsa. Sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu asas belajar sepanjang hayat.
Apakah itu asas belajar sepanjang hayat? Jadi, asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dan sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya mengemban dua hal pokok, yaitu yang pertama, membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Sekarang saya akan membahas materi yang keempat, yaitu asas kemandirian dalam belajar. Apakah itu asas kemandirian dalam belajar? Jadi, kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan sendiri. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli, yaitu yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, belajar mandiri mengintegrasikan self-management dengan self-monitoring. Yang ketiga, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa untuk mengembangkan potensinya. Yang keempat, dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari guru ke siswa atau biasa disebut dengan student centered. Yang kelima, siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Sekarang saya akan membahas materi yang kelima, yaitu kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Mengembangkan kemandirian dengan arti memberi peluang untuk diri sendiri di dalam mendapatkan wawasan dalam pembelajaran. Yang dapat kita terapkan adalah yang pertama, siswa bertanggung jawab dalam belajar mengajar di sekolah dengan mengupayakan media yang ada seperti belajar melalui modul, internet, memanfaatkan paket belajar dengan baik. Dan yang terakhir, kita dapat les sampingan. Artinya, kita dapat menambah ilmu dari sekitar kita dan bukan diharapkan dari sekolah kita saja. Yang kedua, kita didorong oleh kemauan sendiri yang dibangun dengan bekal pengetahuan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Oleh sebab itu, wajar bagi kita semua untuk belajar mandiri dengan tujuan menambah wawasan dengan baik, supaya tercipta pendidikan yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat.